Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi matematika kelas 10 kurikulum Merdeka, ya, di bab pertama yaitu eksponen dan logaritma. Ya, kali ini saya akan membahas tentang definisi dan sifat-sifat dari logaritma. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari. Bentuk logaritma, ya, di sini terlihat logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk eksponen. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan materinya serta pembahasan soalnya. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya, jangan lupa di klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng, ya, dikomentari dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, pertama-tama kita akan kita bereksplorasi dulu, ya, untuk mengetahui apa itu logaritma. Ya, pada sebuah koloni bakteri terdapat 200 bakteri yang membelah diri setiap 1 jam. Ya, pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk eksponen. Ya, ini fungsi eksponennya fx sama dengan 200 kali 2 berpangkat x. Ini fungsi eksponennya yang kemarin sudah kita pelajari, fungsi eksponen. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 3200. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 10.000 bakteri. Ya, untuk mengetahui perkembangan jumlah bakteri, ya, diperhatikan tabelnya, mengaturnya. Ya, jelas kita bisa tahu ini. Ya, kalau yang pertama ini awalnya itu ada 200 yang diteliti. Kemudian, ya, tiap waktu itu tiap jam itu dia membelah diri, berarti jam pertama atau fase pertama itu berarti menjadi 400. Berikut fase kedua, itu berarti x nya diganti saja dengan 2 kali 2 pangkat 24 kali 200 berarti 800, atau ini yang 400 ini membelah diri pada jam kedua menjadi 800 dan seterusnya. Ya, di sini ya jelasnya kalau untuk pada jam kelima atau pada fase kelima kita bisa tahu berapa dan seterusnya. Ya, jadi sini terlihat bahwa di pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sehingga bakterinya berjumlah 3200, jelasnya di sini terlihat bahwa dia membutuhkan waktu 4 jam sehingga bakteri tersebut berjumlah 3200. Ya, ini jadi 4 jam dibutuhkan sehingga mencapai 3200 bakteri. Ya, selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga koloninya berjumlah 10.000. Ya, diperhatikan setelah memasukkan nilai x ini, kalau x nya dimasukkan di fungsinya, ya kemarin sudah dipelajari, x nya kita masukkan. Kalau kita masukkan x nya itu adalah yang bilang bulat, untuk x nya 5, ya tadi ini, jadi jelasnya kalau x nya 4 3200 bakteri, kalau x nya 5 maka jelasnya adalah 6400. Ya, 6400. Kemudian untuk x nya 6 yang x nya bilang bulat, maka diperoleh bakterinya jelasnya adalah 12.800. Ya, di sini terlihat bahwa di antara fase ke-5 atau fase ke-6 atau di antara waktu 5 jam lebih, ya dia sudah mencapai 10.000 bakteri, karena pada saat jam ke-6 atau 6 jam kemudian maka bakterinya sudah 12.000, berarti sudah lewat dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloninya berjumlah 10.000. Ya, kalau x nya kita ganti 6 atau waktunya 6 jam berarti sudah 12.000. Ya, untuk menjawab persoalan itu diperhatikan. Ya, dengan demikian bahwa 10.000 bakteri akan muncul di antara 5 dan 6 jam. Ya, 5 dan 6 jam, atau dengan kata lain harus ditentukan nilai x sehingga berlaku. Ya, ini. Ya, jadi kita tentukan saja ini fx nya sudah ditentukan, hasilnya adalah 10.000. Jadi akan kita tentukan berapa waktu yang dibutuhkan sehingga bakterinya berjumlah 10.000. Ya, jadi seperti ini. Ya, untuk x nya 5,6, ya kalau kita ganti x nya 5,6 maka diperoleh seperti ini. 5,6 sama dengan 200 dikali 2 berpangkat 5,6. Ya, kalau kita tulis kalkulator 2 berpangkat 5,6 maka diperoleh hasilnya adalah 48,5. Ya, 2 berpangkat 5,6 itu berjumlah 48,5. Sehingga kalau kita kalikan dengan 200 maka jumlah bakteri pada saat jam kelima 5,6 jam itu berjumlah 9.700, jadi belum sampai 10.000. Ya, di sini bisa ditahu bahwa
Demikian waktu yang dibutuhkan untuk 10.000 maka lebih dari 5,6 jam. Ya, kalau kita sudah masuk ke 5,7 maka sudah lebih. Sudah lewat dari 10.000. Ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa bakteri berjumlah 10.000 ya membutuhkan waktu 5,6 jam lebih. Ya, untuk menentukan waktu pastinya, ya kita akan menentukan waktu pastinya. Ya, diperhatikan. Ini persamaannya tadi, ya kalau masing-masing kita bagi 200, ya 10.000 bagi 200 maka dapat 20. Ini masing-masing kita bagi dengan 200. Ya, sehingga tersisa 50 sama dengan 2 berpangkat X. Ya, artinya 2 berpangkat berapa sama dengan 50. Ini ya simpelnya, 2 berpangkat berapa sama dengan 50. Kalau 2 berpangkat 5, 32, 2 berpangkat 6 itu adalah 64, 2 berpangkat 7, 128. Ya, sudah lewat. Jadi itu artinya kita bisa perkirakan nilai X itu adalah di antara 5 dan 6. Ya, jika ada persoalan seperti ini, ya maka menentukan nilai X-nya itu adalah hasil perpangkatan dari 2. Ya, berapa 2 berpangkat berapa sehingga menghasilkan 50. Ya, untuk memudahkan perhitungan semacam ini ya digunakanlah konsep yang namanya logaritma. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, ya kalau yang pasti-pastinya 8 sama dengan 2 berpangkat 3 ya kan pasti. Tapi kalau 2 berpangkat berapa sama dengan 50 atau 2 berpangkat berapa sama dengan 10, ya inilah persoalan inilah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan logaritma. Ya, selanjutnya 50 sama dengan 2 berpangkat X itu ditulis dengan seperti ini. Kalau dalam bentuk logaritma, jadi kebalikannya maka X itu sama dengan, ya di sini yang tadi 50 sama dengan 2 berpangkat X bilangan pokoknya 2. X adalah pangkatnya, akan kita tentukan nilai X-nya. Maka untuk menentukan nilai X-nya digunakan logaritma bentuknya seperti ini. X sama dengan, ya ini 2 log 50 atau ini cara bacanya log 50 dengan bilangan pokok 2. Ya, jadi itu duanya yang kayak pangkat itu bilangan pokoknya. Jadi kadang kalau kita dikte kita langsung saja 2 log 50. Nah, cara bacanya log 50 dengan bilangan pokok 2. Ya. Logaritma biasa ditulis disingkat dengan log. Ya, logaritma disingkat dengan log penulisannya. Ya, kita lanjut dengan definisi. Ya, jika A bilangan bulat positif antara 0 sampai 1, A besar 0 dan B besar 0, ya maka berlaku seperti ini. Ini A log B. Ya, saya baca saja langsungnya. Logaritma B bilangan pokok A itu jika itu sama dengan C, ya maka jika dan hanya jika ini bentuk logaritmanya A log B sama dengan C, maka bentuk eksponennya seperti ini. Ya, diingat saja. Ya, A log B, A itu berarti bilangan pokok, maka kalau dalam bentuk eksponen A pangkat C berarti A nya bilangan pokok. Ya, dimana ini A nya bilangan pokok atau basis logaritma, kemudian B adalah numerus, kemudian numerus itu atau hasil perpangkatan, kemudian C itu adalah hasil dari logaritma. Ya, jadi antara eksponen dan logaritma itu saling terkait, atau logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Ya, dari sini bisa dilihat ya logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Ya, perhatikan contoh bentuk eksponen dalam bentuk logaritma dan bentuk logaritmanya. Ya, diperhatikan perbandingannya eksponen dan bentuk logaritma. Nah, ini bentuk eksponennya 3 berpangkat 4 sama dengan 81, maka bentuk logaritmanya jelasnya adalah 3 log 81 sama dengan 4. Kemudian yang berikut 5 pangkat 0 sama dengan 1, ini bentuk eksponennya, maka jelasnya kalau bentuk logaritmanya jelasnya adalah 5 log 1 sama dengan 0. Ya, ingat saja bentuknya seperti ini. Ya, 3 berpangkat 4 sama dengan 81, kalau dalam bentuk logaritma kita ubah dalam bentuk logaritma itu berarti seperti ini. 3 log 81 sama dengan 4. 5 pangkat 0 sama dengan 1, berarti bentuk logaritmanya adalah 5 log 1 sama dengan 0. Ya, demikian juga ini 2 berpangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Jadi bentuk logaritmanya jelasnya adalah 2 log 1/8 sama dengan min 3. Ya, ini bentuk-bentuknya supaya bisa dipahami lebih cepat. Ya, bentuk logaritma yang juga perlu diketahui itu kalau basis 10. Ya, basis 10 itu biasanya disebut dengan logaritma umum. Kemudian kalau dia basisnya 10 itu tidak lagi ditulis basisnya. Ya, logaritma yang memiliki basis 10 itu disebut dengan logaritma umum, dituliskan seperti ini. Ya, penulisan awalnya sebenarnya yang kita konsep awal 10 log A.
Ya, itu berarti karena dia basisnya 10 maka tidak tertulis sama dengan akar. Sebenarnya di situ ada pangkat 2-nya, tidak ditulis lagi. Jadi kalau logaritma tiada bilangan pokoknya tertulis, berarti di situ ada 10. Ya, jadi ya kita lanjut. Sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma yang perlu diketahui yang pertama, ya ini ya A, ya ini kalau terbaca A pangkat 1, ya jelasnya A pangkat 1 jelasnya adalah sama dengan A, atau A log A sama dengan 1, atau bentuk eksponennya A pangkat 1 jelasnya A. Ya ini. Kemudian sifat yang kedua A, nah ini kalau kita baca eksponennya berarti A pangkat 0. A pangkat 0 karena A nya tidak sama dengan 0 maka jelasnya bernilai 1. A pangkat 0 sama dengan 1, atau bentuk logaritmanya A log 1 sama dengan 0. Ya ini sifat-sifat yang perlu diketahui. Kalau log 1 berarti jelas hasilnya adalah 0. Kemudian A log A pangkat N, ya ini A log A pangkat N, ya maka itu sama saja dengan N kali A. Ini sebenarnya sama saja dengan N nya pangkatnya ke depan, A N kali A log A. Sementara A log A itu adalah sama dengan 1, berarti N kali A. Sifat yang berikut, yang keempat, ya A log B kali C itu sama saja dengan, nah ini kalau perkalian maka dipisah menjadi penjumlahan A log B ditambah A log C. Ya ingat, kalau dia perkalian maka hasilnya itu sama dengan A log B tambah, jadi tambah dia kalau perkalian. Ya demikian juga hanya kalau bagi A log B per C maka jelasnya jadi kurang A log B dikurang A log C. Berikut sifat yang keenam, ya ini A log B pangkat N, ya ini kalau dia pangkat maka pangkatnya lari ke depan. A log B pangkat N itu pangkatnya ke depan N kali A log. Ya, sifat yang ketujuh A log B itu sama dengan, ya ini sebenarnya M log B, atau sebenarnya log B per log A. Kemudian di sini bilang pokoknya sembarang saja kita taruh M, boleh sini asalkan sama, boleh di sini P, di sini P, asalkan dia sama, atau sama saja dengan seperti ini, berarti seper B log A. Ya, jadi A log B sama dengan seper B log A, atau juga seperti ini. Ya, kita lanjut dengan sifat yang ke-8. Ya, A log B dikali B log C. Ya, kalau di sini ada numerisnya dengan bilangan pokoknya sama, berdekatan seperti ini, maka langsung saja itu sama dengan A log C. Jadi kalau seperti ini. Jadi kalau misalnya ada lagi nanti kali lagi C log D, maka jelasnya langsung saja kita ambil ujung dengan ujung A log D. Ya, jadi seperti ini ya, A log B dikali B log C, ini berdekatan seperti ini sama, maka langsung saja A log C. Ini sifat yang ke-8. Inilah sifat yang perlu diingat untuk memudahkan pengerjaan soal-soalnya. Ya, untuk yang mudahnya diperhatikan contoh berikut. Ya, contoh 1. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Ya, ini 2 log 8 ditambah 5 log 25. Kemudian nomor 2, 5 log 100 kurang 5 log 4. Nomor 3, 3 log 2 kali 2 log 81. Ya, ini kita gunakan semua sifat-sifatnya nanti. Kemudian nomor 4, log. Ya, ini tanpa, ya tadi sudah dibahas, kalau tidak ada bilangan pokoknya atau basisnya, itu berarti di situ ada 10. Ya, diperhatikan pembahasannya. 2 log 8 artinya kita bisa cari 2 berpangkat berapa sama dengan 8. Ya, 2 berpangkat berapa sama dengan 8. Demikian juga 5 berpangkat berapa sama dengan 25. Ya, jelasnya kalau 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8, berarti 2 log 8 itu bernilai 3. Dan 5 berpangkat 2 sama dengan 25, berarti 5 log 25 itu sama dengan 2. Berarti diperoleh 3. Ini berarti, ya ini kalau kita gunakan sifat-sifatnya. 2 log 8 itu berarti 2 pangkat 3. Ya, kalau 2 log 2 itu bernilai 1, pangkatnya ke depan, berarti langsung saja 3, atau langsung saja 2 berpangkat berapa sama dengan 8, jelasnya adalah 3. Dan 5 berpangkat berapa sama dengan 25, itu adalah 2. Sehingga diperoleh ini, 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8, dan 5 berpangkat 2 itu sama dengan 25. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 ditambah 2, jelasnya adalah sama dengan 5. Ya, demikian juga halnya untuk yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 kita gunakan sifat. Ini 5 log 100 dikurang 5, karena di sini bilangan pokoknya atau basisnya sama,
Kalau dia kurang, ingat kalau dia kali berarti tambah, kalau kurang berarti bagi. Maka ini kita bisa ubah menjadi bentuknya seperti ini. Berarti karena kurang berarti bagi. Berarti 5 log 100 per 4. Ya. Kemudian kita uraikan 100 per 4 itu adalah sama dengan 25. Berarti 5 log 25 itu bernilai 2. 5 berpangkat 2 sama dengan 25. Ya, cukup mudah. Dengan catatan kita bisa mengingat sifat-sifatnya. Kemudian pembahasan yang nomor 3 log 2 dikali 2 log 81, berarti sini ya 2 tadi ini kalau perkalian, di sini numerisnya 2 dan di sini bilang pokoknya 2, maka ini bisa kita langsung hapus saja sehingga hasilnya di sini adalah 3 log 81. Ya, itu sama dengan 4. 3 berpangkat 4 sama dengan 81, ya cukup mudah. Kemudian yang nomor 4 log 10.000 ini sama saja dengan 10. Ini sebenarnya tidak tertulis di sini bilangan pokoknya, berarti di sini ada 10. Berarti 10 berpangkat berapa sama dengan 10.000. Ya, kalau seperti ini kita tinggal hitung saja nolnya. Ada 4, berarti 10 berpangkat 4. Ya, sehingga diperoleh ini log 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4, itu berarti sama saja dengan 4. Ya, ini cukup mudah contoh soalnya. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ya, diketahui ya, ini sering-sering muncul di ya, kalau yang lalu masih sering-sering muncul di ujian nasional. Diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Nyatakan logaritma berikut dalam bentuk A dan B. 1. 15 log 90. Kemudian nomor 2, 12 log 75. Jadi ini bentuk ini kita harus nyatakan dalam bentuk A dan B. Ya, pembahasan untuk yang nomor 1. Ya, sini nomor 1 15 log 90. Ya, itu ini kita bisa mengubah dengan menggunakan sifat yang ketujuh. Ya, ini sifat yang ketujuh. Ya, A log B itu sama dengan itu log B per log A. Kemudian kita tinggal pasangkan saja di situ bilangan pokok atau basisnya, ya terserah. Ya, kenapa saya ambil 2? Karena di soal di situ 3 log 2, kemudian 2 log 5. Jadi duanya ada muncul 2 kali di tiap yang diketahui, masing-masing 2 muncul. Jadi makanya digunakan 2. Jadi mana nanti yang lebih banyak muncul, angka yang lebih banyak muncul itu yang kita gunakan. Jadi sini kita pakai basis 2 atau bilangan pokok 2. Ya, 2 log 90 per 2 log 15. Ya, dengan menggunakan sifat yang ketujuh. Kemudian kita uraikan ini 90 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Ya, ini kita uraikan saja dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian log 15 itu berarti 3 dikali 5. Ya, 15 sama dengan 3 kali 5. Ya, kemudian dengan menggunakan sifat yang keempat, yaitu kalau dia perkalian, maka itu berubah menjadi penjumlahan. A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Ya, jadi sini ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, berarti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5 per 2 log 3 ditambah 2 log 5. Ya, kemudian di sini ada 2 log 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, yaitu dengan menggunakan sifat yang ke-6. Jadi kalau ada sifat ke-6 ini A log B pangkat N, maka pangkatnya ke depan. Di sini nanti duanya langsung ke depan. Ya, di sini berubah jadi 2 log 2 sama dengan tambah 2 kali 2 log 3 tambah 2 log 5 per 2. Jadi yang berubah hanya yang di tengah, yaitu 2 log 3 pangkat 2. Ya, karena pangkat berpangkat maka pangkatnya ke depan. Ya, kemudian ya diingat ini yang diketahui di sini, yang diketahui 2 log 2 kan sudah bisa diketahui. Kemudian 3 log 2, sementara di sini ada 2 log 3. Ya, tadi sifat yang ketujuh kalau 2 log A log B itu sama dengan seper B log A. Jadi kalau 2 log 3 itu sama dengan seper 3 log 2. Ya, dibalik tapi pakai seper. Ya, jadi sama dengan seper A karena 3 log 2 itu sama dengan A. Ya, sehingga diperoleh yang lainnya kan sudah ada 2 log 5 sudah ada B, kemudian 2 log 3 itu seper A, 2 log 2 itu bernilai 1, itu dasarnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, jadi diperoleh seperti ini. Ya, kemudian kan sini ada seper A, masing-masing seper A yang pembilang maupun penyebut, maka yang untuk memudahkan ya masing-masing kita kali dengan A. Jadi 1 kali A jadi A,
kemudian 2 kali 1/A dikali A berarti tinggal 1, jadi 2 saja, kemudian A kali B AB, kemudian ini juga 1/A dikali A berarti tinggal 1, kemudian B dikali A sama dengan AB. Ya, ini serasa cukup mudah untuk yang nomor 1. Demikian juga halnya untuk yang nomor 2, kita bisa jadikanlah sebagai latihan. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Jadi contoh yang kedua tadi saya tinggal tidak bahas, tinggal jadikan sebagai latihan. Contoh yang ketiga, ya, Abdal menabung uangnya di bank sebesar 2 juta dan mendapat bunga. Ya, ini bunga di bank itu 5% per tahun. Kemudian pertanyaannya, berapa lama Abdal harus menyimpan uang di bank agar tabungannya menjadi 2 kali lipat? Ya, di sini soalnya jelas sekali ini. Pertama, uangnya modalnya 2 juta, kemudian diberikan bunga 5% per tahun. Kemudian pertanyaannya, ya, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga uang yang 2 juta ini menjadi 2 kali lipat? Ya, pembahasannya diperhatikan. Ini kita misalkan ini MO adalah modal awal. Modal awalnya itu adalah 2 juta. Kemudian MT itu adalah modal setelah menabung selama T tahun. Ya, kita simbol dengan MT. Itu modal setelah yang ini kan yang sasarannya sampai berapa tahun, berarti modalnya itu sudah menjadi 2 kali lipat, berarti 4 juta. Ya, ini berapa waktu yang dibutuhkan sehingga memperoleh simpanannya itu 2 kali lipat atau 4 juta. Bunganya kita simbol dengan I, itu 5%. 5% berarti sama dengan 0,05. Ya, rumus tabungan Abdal setelah tahun, ya, ini kita gunakan rumus ini. MT sama dengan MO atau modal awal dikali 1 ditambah 0,05 berpangkat T. Ini rumus tabungan setelah T tahun. Ya, kalau kita tinggal masukkan nilainya, MT itu adalah harapannya sampai 2 kali lipat berarti 4 juta. Ya, ini berarti MT kita ganti 4 juta, kemudian MO itu 2 juta tabungan awal, kemudian dikali 1 ditambah 0,05 berpangkat T. Ya, ini kemudian kita pindah ruaskan ini yang 2 juta. Jadi bagi 4 juta bagi 2 juta sama dengan 1 ditambah 0,05 berpangkat T. Ya, ini 4 bagi 2 jelasnya 2. Kemudian 1 ditambah 0,05 adalah 1,05 berpangkat T. Ya, jika kedua ruas kita logaritmakan, maka jadi seperti ini. Log 2 sama dengan log 1,05 berpangkat T. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, ya, ini yang ada. Jadi di sini bilangan pokoknya adalah 10 karena tidak tertulis bilangan pokok, berarti di sini ada 10. Jadi di sini ada 10, di sini ada 10. Kemudian menggunakan sifat logaritma di sini yang berpangkat logaritma 1,05 berpangkat T, maka T-nya langsung lari ke depan. Jadi T kali. Ya, jadi seperti ini. Log 2 sama dengan T kali log 1,05. Kemudian ini kita pindah ruaskan, log 1,5 kita pindah ruaskan, maka jadi bagi, berarti diperoleh ini T sama dengan log 2 dibagi 1,05. Ya, T sama dengan log 2 bagi 1,05. Ya, kalau kita menggunakan kalkulator atau melihat tabel 10 log 2 atau bilangan pokoknya 10, itu log 2 itu bernilai 0,301 dan log 1,05 itu bernilai 0,021. Ya, sehingga diperoleh T-nya ini kalau kita bagi maka diperoleh adalah 14,3. Ya, sehingga lama atau waktu yang dibutuhkan Abdal untuk memperoleh sehingga tabungannya menjadi 2 kali lipat adalah 14,3 tahun. Ya, saya rasa cukup mudah kalau ada soal cerita seperti ini. Ya, demikian pembahasan materi dan pembahasan soal tentang sifat-sifat definisi dan sifat-sifat logaritma. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.